Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Budiman sebagai pengajar seni budaya di SMA Negeri 11 Bandung. Saat ini, saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan gelombang 1 kategori 2 di Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan mata pelajaran atau materi yang akan saya berikan, yaitu efektivitas penggunaan smartphone untuk kegiatan belajar mengajar serta pengenalan teknologi artificial intelligence untuk kegiatan pembelajaran. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran PJBL dengan harapan semua kompetensi dasar dan indikator bisa tercapai seluruhnya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Namun sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita melaksanakan pembiasaan terlebih dahulu, yaitu dengan melaksanakan doa. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh ketua murid. Silakan. Duduk siap. Sebelum mengawali kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, Kalisa, Hadir. Marsha, Hadir. Muhammad Akbar, Hadir. Muhammad Faiz, Hadir. Muhammad Rafi, Nadifa, Nandia Alika, Raden M. Aji, Ratu, hadir ya, Septina, Suci, Titan. Alhamdulillah semuanya hadir, bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seiring perkembangan waktu, seiring perkembangan zaman, tentunya ada berbagai macam perubahan dalam situasi kegiatan belajar mengajar, yang tentunya mungkin perubahan tersebut seiring dengan kebiasaan yang kita lakukan di tengah masyarakat. Adapun berkaitan dengan seni dan budaya, tentunya seni budaya ini erat kaitannya dengan perubahan ataupun juga sikap dasar manusia. Karena seni budaya ini hampir mencakup apa-apa saja yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Hanya saja mungkin seni budaya ini tidak terasa dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai macam hal yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran ini. Selain daripada ilmu teknik, juga kita itu mendapatkan berbagai macam inspirasi, karena kan berkaitan dengan manusia. Makanya seni budaya ini berada di level tengah, berada di level teknisnya ada, di level sosialnya pun ada, karena kita berkaitan dengan keinginan ataupun juga ekspresi setiap orang, seperti itu. Baiklah, pada pertemuan kali ini menyambung daripada kegiatan pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran sebelumnya
kita sudah melaksanakan beberapa agenda ya, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Dulu itu sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita sudah mencoba dengan berbagai macam jenis hal, mulai dari yang teknik manual, lalu juga beralih ke teknik digital. Yang mungkin materi terakhir ini yang digital adalah tingkatan yang paling tinggi daripada pembelajaran seni budaya, terutama dalam materi desain. Ya, materi desain, karena desain itu mulai dari yang manual sampai mungkin yang paling tinggi itu dengan yang digital. Walaupun mungkin manual itu lebih praktis ya. Nah, tetapi begini, dengan digital ini ada kelebihan yang tidak bisa didapatkan dari ilmu manual. Pertama, kalau dengan menggunakan teknik digital, kita bisa melakukan duplikasi karya itu jauh lebih banyak. Terus juga kita tidak perlu takut untuk melakukan evaluasi atau misalkan ada kesalahan dan sebagainya, kita tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut ketika kita itu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kan kalau misalkan kalian menggambar, biasanya rata-rata kalau ada salah ataupun seperti seperti biasa kita lakukan pasti dihapus. Nah, sedangkan dengan menggunakan digital, kita tidak perlu takut ketika kita ada kesalahan dalam pembuatan. Ya, baiklah. Berikutnya ada desain komunikasi visual. Nah, komunikasi visual berarti sudah mengkerucut ya, seperti itu. Baiklah. Berikutnya, pekerjaannya kita akan mengembangkan dari ilmu yang kemarin. Kalau kemarin itu kalian membuat komik, membuat apa gitu ya, olahannya itu sangat beragam, tetapi belum ke hal-hal yang sifatnya mungkin berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari. Karena berbicara desain berarti kita berbicara tentang industri. Nah, dalam industri itu sendiri itu kan ada berbagai macam, sedikit ya. Poster adalah salah satu alat komunikasi. Jadi intinya itu alat komunikasinya itu, ya. Kemarin itu Bapak menjelaskan bahwa komunikasi itu ada dua jenis, ya. Ada yang sifatnya verbal. Berarti verbal itu maksudnya apa? Menggunakan cara dialog atau dengan menggunakan suara, betul ya. Dan satu lagi menggunakan cara visual. Dan poster ini adalah salah satu alat komunikasi menggunakan visual, ya. Baiklah. Nah, poster telah terbentuk sejak lama, ya. Itu terbaca tidak? Terbaca? Terbaca. Nah, bisa tolong ada salah satu yang membacakannya? Terbaca? Boleh maju ke depan juga? Silakan. Ada yang maju ke depan? Di depan. Ya. Bisa dibacakan? Jadi kalau dari sini, poster adalah salah satu alat pemasaran tertua dan teruji. Poster menjadi cara yang efektif untuk menarik perhatian pada acara, penjualan, penggalangan dana, dan lain-lainnya. Desain poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Terima kasih. Ini cukup jelas ya, bahwa poster ini adalah salah satu alat komunikasi pemasaran tertua. Alasannya apa? Pertama, poster ini sangat efektif menjangkau area-area yang sangat luas, ya. Mulai dari perkotaan sampai desa, bahkan mungkin sampai ke pelosok-pelosok daerah, ya, bahkan hutan gitu. Pasti ada saja poster tersebut, ya. Nah, berikutnya awal terciptanya poster. Berikutnya
Nah, ini ada jenis-jenis poster. Boleh ada salah satu yang membantu biar kawan-kawan lebih paham. Mungkin dari perempuan sekarang. Kamu ya, coba. Bisa. Coba bisa minta tolong untuk dibaca. Dari sini. Ini. Jenis-jenis poster. Poster terdapat beberapa bentuk serta fungsi yang berlainan. Fungsi utamanya yaitu yang pertama pengumuman, yang kedua himbauan atau kemanusiaan, yang ketiga sosial, yang keempat niaga. Terus bentuk dan fungsinya. Seperti halnya sebuah alat komunikasi, poster terdapat ragam jenis dan fungsi yang tentunya memiliki target audiens yang berbeda atau bisa dikatakan sasaran masyarakat kalangan apa bisa saja menyasar tua, dewasa, muda, dan anak-anak. Terima kasih. Jelas ya? Berarti poster ini memang beragam bentuknya. Ya barangkali pada awal penciptaan poster itu untuk dagang. Tetapi pada perkembangannya ternyata poster itu diperlukan juga untuk hal-hal yang lain, misalkan pengumuman, ya. Nah pengumuman misalkan untuk kalian nih, kalian kan akan dibagi rapot, ya. Orang yang membaca, yang melihat. Nah, tujuannya, jadi poster ini secara khusus tujuannya memang memberi informasi, bisa informasi umum, bisa informasi tambahan mengenai sebuah hal khusus kepada masyarakat umum. Nah, jadi lokasi dari pemasangan poster itu yang jelas. Yang pertama adalah di tempat ramai atau di tempat strategis, karena targetnya adalah sudah jelas bahwa ini kita menyampaikan hal kepada masyarakat. Jadi di sini yang digarisbawahi adalah masyarakat. Sehingga yang kita sasar adalah di tempat ramai ataupun tempat yang strategis. Tapi seiring perkembangan zaman, poster ini juga bisa sebagai hiasan untuk mempercantik ruang. Jadi di slide sebelumnya, di sini sudah banyak ya sekarang poster-poster yang dijual untuk menghias sebuah ruang, biasanya kafe, kemudian tempat pertemuan. Nah, kembali lagi kemarin kepada kepada aplikasi yang bisa dipakai untuk membuat poster. Ini adalah software ya, ataupun juga perangkat namanya itu Poster Maker, salah satu ya. Kemarin kan ada Windows Paint, ada juga Canva, ada juga yang lainnya. Nah ini salah satunya adalah Poster Maker. Perangkat yang cukup kompleks. Misalkan tadi ada yang menyebutkan ada Corel Draw ataupun juga ada Photoshop ya, jadi ya. Memang kedua perangkat ini adalah aplikasi yang bisa kalian akses di perangkat digital HP ya, yang biasa kalian gunakan, karena basisnya itu adalah Android, seperti itu. Nah, ini Canva ya sama. Nah, baiklah. Nah sekarang berkaitan dengan tugas, kalau dari tadi kan Bapak berbicara terus ya. Kira-kira Bapak menjelaskan poster ini dan itu secara dasar. Nah nanti pekerjaannya apa ya, pertanyaannya itu ya. Kira-kira pekerjaannya apa yang harus kalian lakukan? Pertama satu ya, kalian nanti itu Bapak tugaskan untuk membuat salah satu desain poster dengan teknik desain komunikasi visual dan desain grafis ya. Silakan. Oh ya, nah ini kalau ini tekniknya disebutnya karena gambar aja ya, karena simbolik, ini namanya desain grafisnya ya. Kalian boleh menggunakan teknik seperti ini. Ini disebutnya itu teknik disebutnya kolase. Nah ini kolase itu seperti ini, atau mozaik, mozaik. Jadi kita pecah-pecah tuh menjadi bentuk-bentuk warna yang kontras pembagiannya itu, tetapi membentuk karakter manusia. Dan ini ada aplikasinya ya. Nah, di Utara Melayu ya. Dan sedangkan di timur itu disebutnya apa? Utara Melayu atau disebutnya bahasa Melanesia. Ya, bahasa Melanesia tuh. Makanya kan ada yang aneh juga. Kalau misalkan minoritas
ras Austronesianya banyak, gitu ya, yang Melayu biasa. Ada juga ras Melanesianya yang juga banyak. Agak sedikit hitam kan kalau Melanesia itu.
Silakan untuk menjelaskan karya yang sudah dibuat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang poster yang sudah kami buat. Nah, untuk arti dari poster kami sendiri, yang pertama yang sudah paling jelas yaitu tulisan yang paling besar. Ada keberagaman menciptakan kesempurnaan. Jadi kita sudah seharusnya untuk menjaga keberagaman yang ada di Indonesia. Lalu di situ ada gambar burung Garuda, ada gambar Indonesia, peta Indonesia, dan juga monumen-monumen seperti monumen nasional dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh dari keberagaman itu sendiri, yaitu digambarkan di sini ada agama yang berbeda-beda yang kita miliki. Lalu kenapa di sini ada gambar Pancasila? Nyambung dengan tulisan ini. Kenapa tulisannya dibuat miring seperti ini? Karena memang dari tulisan Bhinneka Tunggal Ikanya itu sendiri memang sudah bentuknya seperti ini. Lalu untuk gambar tangan ini tuh contoh dari salah satu bentuk untuk mencapai keberagaman. Gambar ini tuh ya merangkul atau menciptakan untuk saling mengasihi. Jadi salah satu cara untuk menciptakan keberagaman itu dengan cara saling mengasihi. Bisa di sini mereka mengambil ide dari batik ya, batik nasional. Yang barangkali kita juga tahu bahwa batik itu sendiri adalah warisan budaya nasional yang sudah diakui dunia. Mungkin silahkan bisa dijelaskan Iqbal dari pembuatan poster untuk Hari Batik itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan isi dari poster yang telah kami buat. Yang pertama akan dijelaskan oleh Faiz mengenai gambar. Nah, di gambarnya ini ada beberapa motif batik dari Jawa ya, khususnya Pulau Jawa. Di sini yang aku lihat di sini yang aku buat tadi sih ada di sini ada batik Megapulu dari Cirebon dan beberapa motif batik lainnya itu kurang tahu sih aku jenisnya. Cuman kalau ini ada yang bapak ini lagi bikin itu kalau nggak salah namanya batik Kawung dari Jawa Tengah. Oke, jadi mungkin kalian juga bertanya-tanya ya kenapa tanggal 2 Oktober sendiri menjadi Hari Batik Nasional. Jadi pada tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO itu menetapkan batik sebagai warisan lisan dan tak benda, warisan kemanusiaan dalam hal lisan dan tak benda. Jadi di sini sendiri bukan si batiknya yang gini, tapi adalah si pola dari seni batiknya sendiri, dari cara membatiknya seperti itu. Jadi bukan barang jadinya. Dan pada 2 Oktober itu pula menandakan bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki batik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya untuk maju ke depan. Hasil
ya ataupun juga refleksi kegiatan pembelajaran saat ini. Mengenai penilaian, Bapak melihat semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi secara penilaian semuanya baik-baik, semuanya bagus-bagus. Rata ya, sama rata. Semua Bapak anggap sudah berhasil melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai apa yang diharapkan. Baiklah, untuk berikutnya mungkin merefleksikan pembelajaran hari ini. Jadi ada yang kalian rasakan, nanti itu akan dijelaskan oleh Pak Is. Terus juga mungkin yang Bapak rasakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kita mulai dulu dari posisi kalian sebagai seorang pelajar. Kira-kira kalau kita refleksikan pembelajaran hari ini, kira-kira seperti apa? Silakan, Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya mewakilkan teman-teman semua di sini. Jadi kalau misalnya materi hari ini tadi yang aku dengar itu adalah tentang poster dan juga poster yang merupakan anak dari ilmu desain grafis. Jadi poster itu merupakan media pemasaran yang paling tua dan paling teruji. Poster itu udah ada dari sejak abad ke-15. Cuman poster ini baru berkembang dan lebih berkembang saat Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak pada tahun 1756. Kemudian melalui poster ini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Masifnya teknologi, kita tidak sampai atau tidak jangan sampai kita kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang sangat majemuk dengan keanekaragaman budaya seperti itu. Makanya dicerminkan ke dalam poster-poster yang kita buat. Lalu berikutnya mengenai perubahan kebiasaan atau kultur. Tadinya kultur belajar kita menggunakan kertas, sekarang kita menggunakan media lain. Tentunya ini memang mau gak mau ya, suka atau tidak suka, kita memang harus masuk ke dalam perkembangan dunia saat ini, yang dimana teknologi digital ini sangat mendominasi. Walaupun kita tidak tahu ya kapan dunia digital ini mungkin saatnya itu akan berkembang atau mundur, kita tidak tahu. Tapi yang jelas saat ini kita manfaatkan teknologi yang ada dengan maksimal dan dengan bijaksana. Nah, poin terakhir adalah bijaksana ya. Nah, bijaksana tadi mengenai teknologi AI atau artificial intelligence, ini memang ada semacam dua sisi ya. Di sisi lain sangat membantu ketika kita ada kesulitan. Tapi di sisi lain juga mungkin kita paham ya, kalau terjadi kesalahgunaan atau ada semacam kita penggunaan yang tidak bijaksana, akan berpotensi untuk terjadi semacam kecurangan. Nah, sehingga Siap, mengakhiri kegiatan. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dibuka. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri kegiatan kita supaya lebih bersemangat, kita nyanyikan lagu nasional bersama ya. Sebentar. Kita pulang, marilah kita menyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Yuk.